Di sebuah desa terpencil bernama Wonokaryo, warga hidup dalam ketakutan karena uang dan perhiasan sering hilang secara misterius setiap malam Jumat Kliwon. Banyak yang percaya bahwa babi ngepet kembali berkeliaran di desa itu. Namun, tanpa bukti, warga malah menuduh Raffi, seorang pemuda mantan santri yang baru pulang dari pesantren setelah bertahun-tahun merantau. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Setelah 7 tahun mondok di pesantren di Jawa Timur, Raffi akhirnya pulang ke desanya Wonokaryo. Usianya baru 24, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Kulitnya agak legam karena sering bekerja di luar, dan matanya tenang, seolah tak mudah kaget dengan apapun. Desa Wonokaryo sendiri berada di kaki perbukitan, jauh dari kota. Jalannya masih berbatu, rumah-rumahnya jarang, dan kalau malam cuma suara jangkrik dan anjing yang terdengar. Udara di sana sejuk, tapi suasananya sering terasa mistis, apalagi kalau kabut turun. Raffi pulang bukan untuk berlibur. Ia datang karena ibunya, Bu Sarti, sudah lama sakit-sakitan setelah ditinggal suaminya meninggal. Sejak itu rumah mereka seperti kehilangan kehidupan. Dindingnya retak, atapnya bocor di beberapa bagian, dan halaman dipenuhi rumput liar. Meski begitu, Bu Sarti tetap bersyukur anak sematawayangnya mau pulang untuk menemaninya. "Ndak usah kamu pikirin biaya, nak. Ibu sudah senang kamu di rumah." Begitu kata Bu Sarti saat Raffi pertama kali datang membawa tas besar dan sehelai sarung. Raffi hanya menyengom. "Saya pengen jagain ibu. Di pesantren juga diajari, bakti sama orang tua itu yang utama." Hari-hari pertama, Raffi banyak membantu tetangga. Ia ikut membersihkan musola, mengganti genteng bocor di rumah Bu Samin, dan menolong anak-anak mengaji tiap sore. Karena latar belakangnya sebagai santri, warga awalnya menghormatinya. Mereka memanggilnya Raffi Santri dan sering meminta tolong kalau ada urusan doa atau tahlil. Tapi hidup di desa itu tak semudah yang dibayangkan. Setelah beberapa minggu, Raffi sadar uang tabungannya hampir habis. Akhirnya ia menerima tawaran kerja dari Pak Darto, tetangga sebelah, untuk menjaga kebun salak di ujung desa. Kerjanya sederhana, menyiram, membersihkan rumput, dan menjaga buah dari pencuri. Upahnya tidak besar, tapi cukup buat beli beras dan obat untuk ibunya. Masalahnya, kebun itu letaknya agak jauh, dan Raffi sering baru pulang malam. Kadang jam 9, bahkan pernah lewat jam 10 kalau sedang panen. Karena jalan dari kebun ke rumah melewati sawah dan kuburan tua, warga sering melihat bayangan dirinya melintas di tengah kabut. Sejak saat itu, gosip mulai beredar. "Loh, itu Raffi pulang malam terus. Katanya kerja di kebun, tapi kok nggak pernah kelihatan bawa hasil?" bisik Bu Surti suatu malam di warung. "Jangan-jangan dia punya ilmu pesugihan, soalnya uang warga sering hilang akhir-akhir ini," timpal Pak Tono yang kebetulan duduk di sebelahnya. Omongan itu pelan-pelan menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Tapi seperti biasa, yang suka gosip lebih cepat menyebarkan berita dibandingkan yang berpikir jernih. Sementara itu, Raffi tidak tahu kalau dirinya sedang dibicarakan. Ia sibuk dengan rutinitasnya. Pagi ia ke kebun, siang bantu ibunya, sore mengajar anak-anak mengaji, malam kadang berjaga di kebun karena beberapa kali salak di sana dicuri orang. Ia sering mendengar suara aneh dari balik pohon, seperti langkah kaki, tapi berat dan disertai dengusan. Waktu pertama kali mendengar, ia mengira itu babi hutan, tapi ketika disenter, tak ada apa-apa. Suatu malam Jumat, Raffi baru pulang dari musola habis Isya. Jalan menuju rumahnya gelap karena lampu teplok di pos ronda mati tertiup angin. Kabut turun pelan-pelan, menutupi pandangan. Di tengah jalan, ia melihat 2 orang ibu lewat sambil menunduk dan memeluk kain jarit rapat-rapat. Saat mereka melihat Raffi, langkah mereka langsung terhenti. "Loh, Raffi, kok dari arah kebun jam segini?" tanya salah satunya dengan nada curiga. "Iya, Bu, tadi ada suara hewan di kebun. Saya cek takutnya babi hutan." Kedua ibu itu saling pandang, lalu buru-buru pergi tanpa menjawab. Raffi hanya menghela nafas. Ia sadar, sejak beberapa hari ini banyak orang memandangnya aneh. Bahkan anak-anak yang dulu sering diajari ngaji, mulai menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, Bu Sarti mendengar kabar tidak enak dari tetangganya. "Bu Sarti,
Katanya Raffi sering bawa kantong plastik hitam tiap malam, isinya uang hasil nyepet, kata Bu Minah tanpa rasa bersalah. Mendengar itu, Bu Sarti marah. Astagfirullah Minah, anak saya ndak begitu. Dia kerja halal di kebun salak. Tapi seperti biasa, omongan di desa susah dihentikan. Semakin dibantah, semakin dianggap benar. Sementara itu, kehilangan uang di rumah warga memang makin sering. Awalnya cuma 100-200 ribu. Lama-lama ada yang mengaku kehilangan jutaan. Orang-orang mulai yakin ada babi ngepet di Wonokaryo. Setiap malam Jumat, para lelaki berjaga di pos ronda berharap bisa menangkap pelakunya. Raffi sendiri sebenarnya ikut berjaga beberapa kali, tapi tak lama selalu disuruh pulang. "Nggak usah, Vi. Kamu istirahat aja," kata Pak RT dengan senyum kaku. Raffi sadar, mereka tidak mau dia ikut karena sudah curiga. Tapi dia tidak ingin memperpanjang masalah. Dia hanya berdoa agar Allah membuka kebenaran. Suatu sore, ketika sedang menyiangi rumput di kebun, datang seorang anak kecil bernama Leni. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Mas, tolong aku," katanya lirih, lalu jatuh pingsan. Raffi panik. Ia segera menggendong Leni ke saung kecil di kebun. Saat hendak memercikan air ke wajahnya, tiba-tiba anak itu berteriak keras dan tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar suara aneh, bukan suara anak kecil, tapi berat dan serak seperti orang dewasa. "Kamu jangan ikut campur urusan ini." Raffi langsung sadar, ini bukan hal biasa. Ia mengambil air, membaca ayat kursi, lalu memercikan ke wajah Leni. Seketika tubuh anak itu tenang dan tertidur. Setelah sadar, Leni menangis dan berkata dia bermimpi dikejar babi besar bermata merah. Raffi merenung lama setelah kejadian itu. Ada sesuatu yang aneh di desanya. Bukan cuma kehilangan uang, tapi juga gangguan makhluk halus. Ia bertekad mencari tahu sendiri. Namun, malamnya, kabar berbeda tersebar. Orang-orang bilang Leni kerasukan karena dikirim oleh Raffi supaya warga takut padanya. Fitnah itu membuat namanya makin buruk. Suatu malam, saat Raffi pulang dari kebun dengan tubuh lelah, ia melihat beberapa warga berbisik-bisik di depan rumahnya. Begitu ia mendekat, mereka langsung bubar. Di dalam rumah, ibunya duduk diam menatap lantai. "Vi, orang-orang di luar ngomong aneh. Mereka bilang kamu bukan manusia biasa," kata Bu Sarti pelan. Raffi menarik nafas panjang. "Biarkan, Bu. Orang mau ngomong apa aja saya nggak peduli. Yang penting saya nggak salah." Tapi jauh dalam hatinya, Raffi merasa gelisah. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik semua ini. Setiap malam, suara dengusan dari arah kebun makin sering terdengar, seolah ada makhluk yang sengaja menantangnya. Dan di tengah kabut malam Wonokaryo yang dingin itu, Raffi hanya bisa berbisik dalam hati. "Kalau memang ada babi ngepet di desa ini, aku akan tahu siapa dia sebenarnya." Beberapa minggu setelah gosip tentang Raffi mulai menyebar, suasana desa Wonokaryo makin panas. Hampir setiap rumah punya cerita kehilangan uang. Ada yang bilang uang di celengan tiba-tiba hilang, ada juga yang mengaku uang yang disimpan di lemari raib tanpa jejak. Lucunya, rumah tidak rusak, pintu tidak jebol, tapi uang benar-benar lenyap. Warga mulai ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka tidak berani keluar rumah. Para lelaki berjaga di pos ronda sambil membawa senter dan bambu panjang, berharap bisa melihat sesuatu. Namun setiap kali ronda, tak ada yang tertangkap, hanya angin malam dan suara hewan di kebun. Di tengah suasana mencekam itu, muncul satu nama yang jadi sasaran tuduhan, Raffi. Awalnya cuma bisik-bisik kecil di warung kopi, tapi lama-lama berubah jadi pembicaraan serius. Coba aja perhatiin, sejak si Raffi pulang, baru mulai tuh kejadian kehilangan uang. "Kebetulan banget kan?" kata Pak Gino suatu malam sambil menyeruput kopi. "Iya, aku juga mikir gitu. Dia kan sering pulang malam. Jalannya sepi, siapa tahu dia pakai ilmu dari pesantren buat nyepet," timpal Pak Wito yang duduk di sebelahnya. Pak Rono, kepala desa Wonokaryo, kebetulan juga ada di situ. Ia tidak langsung menyetujui, tapi juga tidak membantah.
Dengan nada hati-hati ia berkata, "Kita harus waspada. Sekarang banyak yang kelihatan alim, tapi ternyata main ilmu hitam. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi kalau memang ada yang mencurigakan, ya kita pantau bareng-bareng." Ucapan itu seperti minyak disiram ke api. Keesokan harinya, warga mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raffi. Ada yang diam-diam mengikuti dia ke kebun, ada juga yang sengaja mengintip dari balik pohon saat Raffi pulang malam. Raffi sadar kalau dirinya sedang diperhatikan. Ia tidak marah, tapi dalam hati merasa sedih. Ia tahu fitnah itu sudah menyebar terlalu jauh. Bahkan beberapa anak kecil yang dulu rajin mengaji di rumahnya, sekarang dilarang orang tuanya datang. "Ibu-ibu sekarang takut, Vi. Katanya kamu bisa nyepet. Ibu dengar sendiri waktu ke warung." Raffi hanya mengangguk. "Gak apa-apa, Bu. Allah tahu yang sebenarnya." Walau begitu, rasa sabar Raffi mulai diuji. Setiap malam, ia mendengar suara aneh di kebun. Seperti ada sesuatu yang besar menggerakkan ranting. Disusul suara dengusan berat. Kadang terdengar seperti hewan, tapi langkahnya berat dan teratur. Tidak seperti babi hutan biasa. Suatu malam sekitar jam 11, Raffi memutuskan untuk berjaga di kebun sendirian. Ia membawa lampu Petromax dan sebilah golok kecil, sekadar jaga-jaga. Udara malam itu lembab dan berkabut. Dari kejauhan suara kodok bersahutan. Tapi di sela-sela itu terdengar sesuatu yang berbeda. Suara napas berat disertai gesekan seperti kuku mencakar tanah. Raffi mematikan lampunya dan mengendap di balik pohon salak. Dari celah daun, ia melihat bayangan hitam besar bergerak pelan di antara batang pohon. Bentuknya bulat dan rendah seperti babi, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Raffi menahan napas. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu mengendus-ngendus tanah seperti mencari sesuatu. Begitu Raffi mencoba mendekat, bayangan itu mendengus keras lalu menghilang ke arah belakang kebun. Ia mengejarnya sampai ke batas sungai kecil, tapi begitu disenter, kosong. Tidak ada apa-apun, hanya air mengalir dan suara jangkrik. Ia berdiri lama di situ, mencoba menenangkan diri. Berarti bukan cuma gosip, gumamnya pelan. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu ke beberapa orang di warung. Tapi bukannya percaya, mereka malah menatapnya dengan tatapan aneh. "Loh, kok kamu bisa lihat? Jangan-jangan itu ilmu kamu sendiri yang kamu salahin ke makhluk lain," kata Pak Tano dengan nada menuduh. "Bener tuh, biasanya yang bisa lihat babi ngepet itu, ya yang punya hubungan sama makhluk itu," tambah yang lain. Raffi hanya diam. Ia tahu percuma menjelaskan. Orang-orang yang sudah termakan gosip akan percaya apapun yang sesuai dengan prasangkanya. Sore harinya, Pak Rono datang ke rumah Raffi. Ia datang dengan alasan silaturahmi, tapi nadanya jelas ingin menyelidiki. "Vi, warga resah. Saya kepala desa, jadi saya harus tahu yang sebenarnya. Kamu pulang dari pesantren, kan pasti paham ilmu agama. Tapi orang-orang lihat kamu sering keluyuran malam, bahkan katanya ke arah kuburan belakang kebun. Ngapain kamu ke sana?" "Saya cuma ngecek kebun, Pak. Kadang ada hewan yang masuk, takutnya rusak tanaman. Kalau ke arah kuburan, ya karena jalannya lewat situ." Pak Rono mengangguk, tapi matanya penuh curiga. "Ya sudah, tapi hati-hati. Warga sekarang gampang curiga. Saya cuma ngingetin." Begitu kepala desa pergi, Raffi menatap ibunya yang sedari tadi mendengarkan dari ruang dalam. Wajah Bu Sarti tegang. "Nak, kamu jangan sering keluar malam. Ibu takut mereka makin salah sangka." Raffi mengangguk. "Iya, Bu. Tapi saya nggak bisa diam aja. Saya yakin ada sesuatu yang nggak beres di desa ini." Sejak malam itu, Raffi mulai memperbanyak wirid. Ia teringat pesan gurunya dulu, Kiai Ghazali, yang pernah bilang, "Kalau kamu berada di tempat yang banyak fitnah dan gangguan goib, benteng terbaikmu adalah zikir."
Raffi pun mulai rutin membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap malam sebelum tidur. Kadang ia melanjutkan dengan wirid sampai tengah malam, sambil duduk di depan rumah menatap jalan yang berkabut. Malam-malam berikutnya gangguan di kebun makin aneh. Beberapa kali, Raffi menemukan jejak kaki hewan besar tapi hanya 3 jari, seperti bekas cakar. Pernah juga ia mendapati salak yang sudah matang tiba-tiba busuk dalam semalam, padahal sore sebelumnya masih bagus. Ia mulai berpikir makhluk itu bukan hewan biasa, tapi siapa yang mengendalikannya? Suatu malam ketika ia sedang wirid, tiba-tiba lampu di rumah padam. Angin berembus kencang dan dari arah kebun terdengar suara seperti seseorang tertawa pelan disusul dengusan berat. Raffi langsung berdiri, mengambil senter, lalu keluar rumah. Dari kejauhan ia melihat bayangan hitam berlari ke arah rumah kepala desa. Ia ingin mengejar, tapi ibunya memanggil dari dalam rumah. "Vi, jangan keluar, sudah malam." Ia berhenti di depan pintu, menatap arah kebun yang kini gelap total. Hatinya berdebar keras. Bayangan itu tadi jelas bukan manusia. Keesokan paginya kabar kehilangan uang muncul lagi. Dan kali ini korbannya adalah Pak Rono sendiri. Anehnya tidak ada tanda rumahnya dimasuki orang. Tapi bukannya sadar, warga malah yakin Raffi lah yang pelakunya. Biarpun kepala desa yang kena, bisa aja itu tipuannya si Raffi biar orang gak curiga dia, ucap salah satu warga saat musyawarah di balai desa. Raffi mendengar kabar itu dari tetangga dan hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu fitnah sudah makin dalam, tapi dalam hatinya ia berharap kebenaran pasti akan terbuka. Malamnya, setelah ibunya tidur, Raffi duduk di teras. Ia membaca doa perlindungan seperti yang diajarkan Kiai Ghazali dulu. Angin malam meniup daun pisang, membuat suara gemerisik pelan. Dari kejauhan terdengar lagi dengusan berat itu. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Raffi menatap ke arah kebun dengan tatapan tegas. "Kalau memang kamu makhluk pesugihan, aku akan cari tahu siapa tuanmu," katanya pelan. Dan malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Wonokaryo seolah menutup diri, menyimpan rahasia yang belum siap terungkap. Malam Jumat Kliwon di desa Wonokaryo selalu jadi waktu yang paling ditakuti warga. Sejak kejadian kehilangan uang makin sering, setiap Jumat Kliwon mereka memilih mengunci diri di rumah. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, pintu digembok rapat, dan suara azan dari musola sengaja dikeraskan lewat pengeras agar kampung terasa aman. Tapi malam itu berbeda. Suasananya jauh lebih tegang dari biasanya. Menjelang jam 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Seketika desa jadi gelap gulita. Hanya suara anjing menggonggong dan ayam berkokok ketakutan yang terdengar. Di kejauhan, ada bunyi langkah berat disertai dengusan kasar, seperti hewan besar sedang berlari melewati jalan setapak. Warga yang masih terjaga mulai berteriak dari dalam rumah. "Loh, itu suara apa? Kayak babi." "Jangan keluar, katanya babi ngepet bisa nyerang orang." Beberapa lelaki yang berjaga di pos ronda mendengar suara itu juga. Mereka berusaha menyalakan lampu Petromax, tapi nyala apinya tiba-tiba padam ditiup angin. Hanya senter dari HP yang jadi penerang. Namun di tengah kabut tebal yang turun, cahaya kecil itu nyaris tidak menembus jarak 2 meter. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari arah rumah Bu Suminah. "Uangku, uang di lemari hilang!" Suaranya menggema ke seluruh kampung. Orang-orang langsung panik. Tak lama kemudian, rumah Pak Darto juga ribut. Ia berteriak histeris, "Celengan anakku hilang semua, astagfirullah!" Dalam satu malam, sudah 2 rumah yang kehilangan uang dalam jumlah besar. Di tengah kepanikan itu, nama Raffi kembali disebut. "Pasti gara-gara dia. Dia kan gak ikut ronda malam ini," teriak Pak Gino. "Benar, tiap kejadian pasti dia gak kelihatan," sahut yang lain. Raffi sebenarnya memang tidak ikut ronda malam itu.
Ia sedang duduk di rumah menemani ibunya yang masih lemah. Tapi begitu mendengar keributan dari kejauhan, ia langsung berdiri dan bersiap keluar. "Ibu, saya mau lihat ke kebun sebentar. Saya rasa ada yang aneh malam ini," katanya. Bu Sarti cemas. "Jangan nak, bahaya. Orang-orang di luar lagi panas pikirannya." Raffi tersenyum tipis. "Justru karena itu saya harus tahu kebenarannya, Bu." Dengan membawa senter kecil dan golok pendek, Raffi berjalan pelan menuju kebun salak di ujung desa. Jalanan sepi, hanya suara kodok dan langkah kakinya sendiri. Udara malam terasa berat, seperti menekan dadanya. Begitu sampai di kebun, ia langsung merasakan hawa aneh. Angin berhenti bertiup dan tiba-tiba semua suara binatang hilang. Suasananya begitu sunyi sampai nafas sendiri pun terdengar keras. Ia menyalakan senter, mengarahkan ke sekitar. Daun-daun salak bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apa-apa. Tapi kemudian terdengar suara seperti sesuatu berlari cepat di antara batang pohon. Duk, duk, duk. Disusul suara dengusan berat. Raffi spontan memutar arah senter, dan saat itulah ia melihatnya. Seekor babi besar, hitam legam, matanya menyala merah seperti bara api. Tubuhnya sebesar kambing dewasa, tapi gerakannya cepat dan aneh, seperti manusia yang merangkak dengan 4 kaki. Raffi terpaku sesaat. Makhluk itu berhenti dan menatap langsung ke arahnya. Raffi mundur perlahan. "Allahu Akbar," bisiknya pelan. Babi itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking dan berlari ke arah barat desa, ke arah rumah Pak Rono, kepala desa. Raffi langsung mengejar, walau langkahnya tak secepat makhluk itu. Ia berlari menembus kabut, melompati parit kecil, dan menyeberangi jalan berbatu. Di depan rumah Pak Rono, suara itu berhenti. Raffi bersembunyi di balik pagar bambu. Dari celah pagar, ia melihat sesuatu bergerak di halaman rumah itu. Sekilas seperti bayangan manusia, tapi berubah lagi jadi babi besar yang mondar-mandir di depan pintu. Raffi mencoba mendekat, tapi tiba-tiba makhluk itu menoleh. Matanya kembali menyala merah, dan kali ini tubuhnya melesat ke arah Raffi. Refleks, Raffi mundur dan hampir terjatuh. Ia menyalakan senter dan mengangkat tangan sambil membaca ayat kursi keras-keras. "Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum." Begitu bacaan itu selesai, makhluk itu berhenti mendadak. Tubuhnya seperti terbakar cahaya senter, mengeluarkan suara mendengus marah, lalu berbalik arah dan berlari masuk ke kebun pisang di belakang rumah Pak Rono. Raffi masih gemetar, nafasnya terengah-engah. Ia mencoba mengejar lagi, tapi begitu masuk ke kebun pisang, makhluk itu hilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya aroma amis yang menyengat di udara. Raffi berdiri lama di situ, mencoba memahami apa yang baru saja dia lihat. Jadi benar, makhluk itu ada. Tapi kenapa ke rumah Pak Rono? Pikirnya dalam hati. Pagi harinya, kabar kehilangan uang kembali menyebar. Kali ini yang kehilangan paling banyak adalah keluarga Pak Rono sendiri. Katanya uang tabungan yang disimpan di lemari hilang tanpa bekas. Aneh, rumahnya terkunci rapat semalaman. Warga datang berbondong-bondong, ingin tahu. Raffi pun ikut datang, meski sebenarnya ia masih lelah dari kejadian semalam. Tapi begitu ia muncul di halaman rumah kepala desa, semua mata langsung menatap tajam kepadanya. "Loh, ngapain kamu kesini, Vi?" tanya Pak Rono dengan nada curiga. "Saya cuma pingin bantu, Pak. Tadi malam saya lihat sesuatu di sekitar sini," jawab Raffi pelan. "Apa maksudmu?" Raffi menceritakan semuanya, tentang bayangan babi besar yang berlari ke arah rumah ini dan bagaimana makhluk itu menghilang di kebun pisang belakang. Tapi bukannya percaya, warga malah saling berbisik. "Dia ngaku lihat babi itu di sini. Jangan-jangan dia sengaja ngaku biar kita nggak curiga dia yang nyepet." Pak Rono menatap tajam. "Kamu jangan bikin cerita ngawur, Vi. Orang-orang udah takut, jangan kamu tambah panik mereka." Raffi menunduk. "Saya nggak niat nakutin siapapun, Pak. Tapi saya yakin makhluk itu nyata dan sepertinya bukan cuma sekedar hewan biasa."
Kata-kata itu membuat beberapa orang makin curiga. Mereka pikir Raffi berlagak tahu segalanya karena memang punya ilmu gaib. Raffi tahu percuma berdebat, jadi ia memilih diam. Malamnya ia kembali ke rumah dengan wajah letih. Ibunya bertanya kenapa ia terlihat murung. Raffi hanya menjawab singkat, "Orang-orang belum mau percaya, Bu." "Sudah, Nak. Kadang kebenaran butuh waktu buat kelihatan," jawab Bu Sarti menenangkan. Setelah ibunya tidur, Raffi duduk di teras rumah. Ia kembali membaca wirid dan ayat perlindungan. Suara jangkrik terdengar pelan, tapi tiba-tiba terhenti bersamaan. Dari arah kebun, suara dengusan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang rumahnya. Raffi berdiri dan memegang senter. Ia berjalan pelan ke halaman belakang, tapi begitu cahayanya menyorot ke rumpun pisang, tidak ada apa-apa. Hanya daun bergoyang pelan. Namun saat ia berbalik hendak masuk, bayangan besar melintas cepat di depannya. Suara nafas berat terdengar di telinganya lalu lenyap bersama angin. Raffi terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu satu hal pasti, teror babi ngepet itu belum selesai. Dan entah kenapa, makhluk itu seperti sengaja mempermainkannya. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, suasana desa Wonokaryo tak pernah tenang lagi. Setiap pagi, warga saling menuduh dan menebar gosip. Ada yang bilang babi ngepet itu berasal dari rumah Pak Rono sendiri. Ada juga yang menyebut Raffi lah pelakunya. Tapi lama-lama, nama Raffi makin sering disebut karena satu hal. Jejak kaki aneh ditemukan di kebun tempat ia bekerja. Jejaknya besar, menyerupai kaki babi, tapi cuma 2. Dari jalan setapak dekat sungai, jejak itu berakhir di kebun salak tempat Raffi sering menunggui tanamannya. Orang-orang langsung heboh. "Tuh kan, aku udah bilang, pasti dia yang pelihara babi itu," seru Pak Gino di depan warga yang berkumpul di pos ronda. Pak Rono, kepala desa, hanya mengangguk-ngangguk sambil memancing suasana. Kalau jejaknya berhenti di situ, berarti babi itu munculnya dari sekitar rumah Raffi. Kalian pikir aja sendiri. Berarti dia selama ini pura-pura bantu, padahal biar nggak dicurigai. Timpal istrinya, Bu Rini, yang dari tadi ikut mendengarkan. Omongan itu cepat menyebar. Siangnya, beberapa pemuda desa datang ke kebun Raffi tanpa izin. Mereka memeriksa sekitar dan menemukan tumpukan uang di belakang rumahnya, dibungkus plastik bening. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa ke Pak Rono. "Ini buktinya, Pak. Duitnya banyak banget," kata salah satu dari mereka. Padahal uang itu adalah hasil upah Raffi dari membantu perbaikan kandang ayam milik tetangga desa sebelah. Ia memang belum sempat memasukkannya ke dalam rumah karena terlalu sibuk merawat ibunya. Tapi warga terlanjur yakin. "Udah jelas ini uang hasilnya pet," kata Bu Rini lantang. Menjelang malam, emosi warga memuncak. Tanpa pikir panjang, mereka beramai-ramai menuju rumah Raffi dengan membawa obor, pentungan, dan celurit. Ada yang meneriakkan takbir, ada juga yang berteriak marah, seolah Raffi sudah pasti bersalah. Rumah Raffi berada agak di pinggir desa, dekat kebun pisang. Dari jauh, Raffi sudah mendengar suara gaduh itu. Ia keluar rumah dan kaget melihat banyak orang datang dengan wajah marah. "Fe, keluar kau! Jangan pura-pura suci!" teriak salah satu warga. Raffi maju ke depan teras. "Ada apa ini, Pak? Kenapa rame-rame ke sini?" Pak Rono berdiri paling depan. "Jangan pura-pura nggak tahu. Warga nemuin uang hasil pesugihanmu di belakang rumah. Kamu pikir kami nggak bisa bedain uang halal sama uang setan?" Raffi berusaha menjelaskan. "Itu uang hasil kerja saya, Pak. Saya bantu perbaikan kandang ayam di Dusun Karangjati. Upahnya memang saya simpan di belakang karena rumah sempit." "Omong kosong. Kandang ayam mana yang ngasih upah jutaan begini?" sahut Bu Rini dengan nada menghina. Warga mulai ribut. Ada yang memukul pagar bambu, ada yang berteriak ingin memeriksa isi rumahnya. Ibunya, Bu Sarti, yang sedang sakit, keluar sambil memegangi pintu. "Tolong, anak saya bukan orang jahat," katanya lirih dengan suara lemah. Tapi tak ada yang mendengar. Teriakan orang-orang menutupi semuanya. "Kita periksa aja dalam rumahnya. Kalau nggak salah, ngapain takut?" Pak Rono memberi aba-aba dan beberapa pemuda langsung mendorong pintu. Raffi mencoba menahan tapi kalah kuat. Dalam hitungan detik, mereka sudah masuk dan membongkar lemari, membuka tikar, bahkan mengobrak-abrik dapur. Barang-barang berantakan, piring pecah, dan kain terlempar kemana-mana. Raffi marah, tapi juga takut. "Pak,
tolong jangan main asal gitu. Ini rumah saya." Tapi tak ada yang peduli. Seorang pemuda menunjuk ke arah kamar. "Lihat, ada kain hitam di bawah tempat tidur." Mereka mengangkat kain itu tinggi-tinggi. Padahal itu hanya sajadah lama peninggalan ayah Raffi yang sudah robek di bagian ujungnya. Tapi warga sudah keburu yakin, "Tuh kan, ini pasti jimatnya." Bu Sarti yang tak kuat melihat rumahnya diacak-acak jatuh pingsan di depan pintu kamar. Raffi langsung berlari menghampiri ibunya. Bu! Ia mengguncangkan tubuhnya dengan panik, tapi ibunya tak bergerak. Melihat itu, sebagian warga malah makin yakin Raffi sedang berpura-pura. "Itu cuma akting biar kita kesian." Emosi Raffi memuncak. Ia berdiri dan berteriak, "Cukup! Kalian si enaknya menuduh tanpa bukti. Kalian pikir kalian siapa?" Suasana makin panas. Tiba-tiba lampu di seluruh desa padam lagi. Gelap total. Suara angin berhembus kencang, disusul dengan bau amis yang tajam dari arah kebun belakang. Orang-orang yang tadi berani mulai panik. "Astagfirullah, bau apa ini? Kayak bau darah. Dengar nggak ada suara sesuatu dari luar?" Dari arah belakang rumah, terdengar suara hewan meringkik keras, seperti campuran antara babi dan manusia menjerit. Suaranya panjang dan menusuk telinga. Warga yang tadi marah kini gemetar. Beberapa langsung menjatuhkan obor yang dipegangnya. Lalu, dari balik gelap gulita muncul sosok besar. Seekor babi hitam dengan mata merah menyala, berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya kotor, penuh lumpur, tapi dari dadanya seperti ada bekas luka yang mengeluarkan asap tipis. Semua orang menjerit histeris, "Itu dia! Itu babinya! Lari!" Tapi anehnya, babi itu berhenti tepat di depan rumah Raffi, menatap langsung ke arah pemuda itu. Tak lama kemudian, hewan itu mengeluarkan suara seperti orang tertawa pelan. Beberapa orang sampai jatuh karena takut. Raffi melangkah maju dengan wajah tegang. Ia menatap meluk itu tanpa gentar. "Kamu yang bikin semua kekacauan ini ya?" gumamnya pelan. Pak Runo berteriak dari belakang, "Raffi, suruh babimu itu pergi. Udah jangan akting lagi." Raffi menoleh dengan mata tajam. "Saya nggak pelihara apa-apa, Pak. Tapi kalau kalian nggak percaya, biar saya buktikan." Ia mengambil air dari kendi di teras dan membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya menggetarkan suasana. Saat ayat itu selesai, air di tangannya dilemparkan ke arah babi itu. Seketika, hewan itu menjerit keras lalu berlari membabi buta ke arah kebun. Warga yang ketakutan berhamburan lari keluar halaman. Beberapa jatuh tersandung, ada yang sampai pingsan. Dalam kekacauan itu, Raffi kembali menengok ibunya yang masih tergeletak lemah. Hujan tiba-tiba turun deras disertai kilat yang menyambar-nyambar. Di antara suara gemuruh, terdengar lagi suara babi itu mengaum dari kejauhan, lalu perlahan hilang ditelan hujan. Setelah semuanya reda, hanya Raffi dan ibunya yang tersisa di rumah itu. Warga berlari pulang tanpa pamit, sementara Pak Rono dan istrinya menghilang entah kemana. Raffi duduk di teras, tubuhnya gemetar tapi matanya tetap waspada. Ia tahu malam ini belum berakhir. Tapi satu hal sudah jelas. Warga kini tahu babi ngepet itu benar-benar ada dan bukan dia pelakunya. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Kenapa makhluk itu muncul setiap kali ia difitnah? Dan kenapa hanya dia yang berani berhadapan langsung dengannya? Malam itu, di bawah hujan yang terus mengguyur, Raffi bertekad satu hal. Ia harus mencari tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan babi ngepet itu sebelum desa ini benar-benar hancur karena kebodohan dan fitnah. Malam itu, hujan belum juga reda. Petir sesekali menyambar, membuat langit desa Wonokaryo terlihat seperti terbakar sesaat. Raffi masih duduk di teras, menatap kebun yang gelap. Hatinya belum tenang. Ia tahu babi itu belum benar-benar pergi. Sekitar tengah malam, suara aneh kembali terdengar dari arah rumah Pak Rono. Suara geraman pelan, disusul dentuman seperti benda berat jatuh. Raffi segera berdiri dan mengambil senter kecil dari dalam rumah. Ia menatap ibunya yang tertidur lemah di ranjang, lalu berbisik pelan, "Bu, saya pergi sebentar. Kalau ada apa-apa, jangan keluar rumah." Dengan langkah hati-hati, Raffi menyusuri jalan setapak menuju rumah kepala desa. Di sepanjang jalan, beberapa rumah tampak masih terang.
Beberapa warga sengaja berjaga, tapi tak ada yang berani keluar. Mereka hanya mengintip dari balik jendela saat melihat Raffi lewat. Setibanya di depan rumah Pak Rono, suasana terasa berbeda. Udara di sekitar situ seperti lebih dingin dan berbau anyir. Pintu depan rumah terbuka sedikit dan cahaya redup dari lampu minyak terlihat di dalam. Raffi mengucap bismillah, lalu masuk perlahan. Begitu melangkah ke dalam, ia mendengar suara seseorang berbisik. Cepat, cepat sebelum fajar. Suaranya berat, seperti dua orang berbicara bersamaan. Raffi mendekat pelan dan melihat sosok besar di ruang tengah. Sosok itu sedang jongkok, menunduk di depan sebuah wadah besar berisi darah ayam dan uang lembaran. Raffi langsung tahu, itu bukan manusia biasa. Tubuhnya berbulu sebagian, tapi kepalanya masih seperti manusia. Di sampingnya ada pakaian yang biasa dipakai Pak Rono, kemeja coklat dengan emblem kepala desa. Pak Rono, suara Raffi lirih tapi tegas. Sosok itu menoleh perlahan, matanya merah menyala, wajahnya separuh manusia, separuh babi. Giginya tajam dan dari mulutnya menetes darah segar. Raffi, suaranya serak. Kamu seharusnya nggak ikut campur. Raffi mundur setapak. Jadi benar, semua ini kerjaan Bapak. Semua fitnah itu, semua uang warga yang hilang. Pak Rono berdiri, tubuhnya tinggi besar, kulitnya seperti merekah di beberapa bagian. Aku cuma cari rejuk Kivi, warga nggak akan ngerti. Aku udah capek miskin, capek dihina. Dengan cara ini, aku bisa kasih hidup layak buat istriku. Dengan cara nyepet dan nuduh orang nggak bersalah. Raffi menatapnya tajam. Bapak bikin orang hampir mati ketakutan. Ibu saya sakit gara-gara perbuatan Bapak. Wajah Pak Rono makin gelap. Kamu pikir aku peduli? Kamu cuma mantan santri yang gak punya apa-apa. Kalau bukan karena kamu, pesugihanku gak bakal gagal. Sekarang roh penjagaku marah karena kamu ngusik dia. Tiba-tiba, dari pojok ruangan muncul asap hitam yang menebal. Asap itu menggumpal dan membentuk bayangan seperti kepala babi raksasa. Suaranya menggeram membuat lantai rumah bergetar. Raffi spontan membaca ayat kursi dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangan itu meraung kesakitan dan tubuh Pak Rono ikut menggeliat seperti kesurupan. Ia menjerit sambil memegangi dadanya, lalu ambruk ke lantai. Namun dalam sekejap, tubuhnya berubah lagi jadi babi besar, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Makhluk itu mengamuk, menabrak dinding dan perabotan rumah sampai hancur. Raffi mundur keluar, berdiri di halaman, lalu mengambil tanah dan membaca doa lagi. Ketika babi itu menerjang keluar, Raffi melempar tanah itu sambil menyebut nama Allah. Seketika tubuh babi itu jatuh tersungkur ke tanah, menggeliat seperti terbakar. Dari kejauhan, beberapa warga yang mendengar suara ribut datang mendekat. Mereka membawa obor dan kaget melihat pemandangan itu. Seekor babi besar sedang berguling di tanah, mengerang kesakitan, sementara Raffi berdiri dengan wajah tegas. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu warga. Raffi menjawab tanpa menoleh. "Ini dia biang keladinya. Lihat baik-baik sebelum kalian menuduh orang lain lagi." Beberapa detik kemudian, tubuh babi itu mulai berubah. Bulu-bulunya rontok satu persatu, kulitnya melunak dan perlahan menampakkan sosok manusia. Pak Rono. Warga yang melihat langsung menjerit. Ada yang sampai jatuh saking takutnya. "Ya Allah, itu Pak Rono. Dia kepala desa, kok bisa jadi babi?" Pak Rono kini terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka. Nafasnya berat, matanya terbuka lebar. "Tolong, jangan biarkan mereka ambil aku." Suaranya lemah, tapi dari tubuhnya masih keluar asap hitam. Raffi mendekat, duduk di sampingnya. Bapak sudah kelewatan. Ilmu pesugihan gak akan pernah kasih ketenangan. Sekarang bertaubatlah, minta ampun sebelum terlambat. Pak Rono menggigil. Aku cuma mau kaya. Aku gak sanggup hidup susah lagi." Namun sebelum sempat melanjutkan, dari dalam rumah muncul bayangan hitam yang sama, kali ini lebih besar.
bayangan itu melayang cepat ke arah tubuh Pak Rono. Raffi refleks membaca ayat kursi lagi, suaranya semakin keras. Begitu bacaan selesai, cahaya terang muncul dari telapak tangan Raffi. Tubuh Pak Rono bergetar hebat, lalu terbakar oleh cahaya itu. Warga berteriak histeris. Dalam hitungan detik, tubuh kepala desa itu hancur menjadi abu, hanya meninggalkan baju yang gosong di tanah. Semua terdiam, tak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan yang mulai reda terdengar di antara napas mereka. Bu Rini, istri Pak Rono, tiba-tiba datang berlari. Ia langsung jatuh tersungkur melihat abu suaminya. "Rono, apa yang kamu lakukan?" Tangisnya pecah. Raffi menatapnya dengan ibah. "Maaf Bu, saya nggak maksud begini. Tapi perbuatan Pak Rono sudah kelewatan batas." Warga mulai sadar bahwa selama ini mereka telah salah menuduh. Beberapa menunduk malu, ada yang langsung memohon maaf kepada Raffi. "Kami nggak tahu, Vi. Kami kira kamu yang pelihara babi itu." Raffi hanya menggeleng pelan. "Saya nggak marah, Pak. Tapi mulai sekarang, tolong jangan gampang percaya omongan orang. Fitnah bisa lebih kejam dari pesugihan." Namun di saat suasana mulai tenang, tiba-tiba Raffi melihat bayangan hitam melintas di atap rumah Pak Rono. Bayangan itu seperti ruh babi yang belum mau pergi. Matanya merah menyala, lalu menghilang di arah kebun belakang. Raffi sadar, masih ada sisa energi jahat yang tertinggal. Ritualnya belum selesai, gumamnya. Malam itu juga, ia mengajak beberapa warga yang masih berani untuk membantunya menutup tempat pesugihan yang ternyata berada di gudang belakang rumah Pak Rono. Di sana mereka menemukan sesajen, dumpa, dan botol kecil berisi darah. Raffi meminta semua barang itu dikubur dalam satu lubang besar. Lalu ia memimpin tahlilan dan doa semalam suntuk. Warga yang semula takut kini ikut duduk melingkar, membaca doa bersama sambil menyesali perbuatan mereka. Menjelang subuh, udara di Wonokaryo terasa lebih hangat. Angin berhenti bertiup, dan suara ayam jantan mulai terdengar. Raffi menatap ke langit yang mulai terang dan berkata pelan, "Semoga semua yang jahat sudah pergi." Warga yang hadir mengangguk. Malam itu menjadi titik balik bagi desa Wonokaryo. Malam di mana rahasia besar terungkap dan kebenaran akhirnya muncul setelah begitu lama ditutupi oleh fitnah dan keserakahan. Namun di hati Raffi masih ada rasa gelisah. Ia tahu, meskipun tubuh Pak Rono sudah lenyap, bayangan hitam itu belum benar-benar hilang. Sesuatu masih menunggu, dan mungkin suatu saat akan muncul lagi. Pagi itu, kabut masih menutupi sebagian desa Wonokaryo. Rumah-rumah warga yang dulu ramai, kini terlihat sepi. Setelah kejadian malam itu, banyak orang takut keluar rumah. Mereka masih tak percaya bahwa orang yang selama ini mereka hormati, Pak Rono, kepala desa sendiri, ternyata dalang di balik teror babi ngepet yang menghantui mereka. Di rumah kecil di tepi kebun, Raffi duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Sejak malam kejadian, kondisi ibunya memburuk. Ia tidak kuat menahan tekanan dan ketakutan saat warga menyerbu rumah mereka. Tubuhnya panas, nafasnya tersengal, dan matanya sayu. Raffi berusaha menenangkannya sambil mengusap kening sang ibu. "Ibu, tenang aja. Semuanya udah selesai. Orang-orang udah tahu yang sebenarnya." Ibunya hanya menatap lemah. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu harus pergi dari sini, Nak. Desa ini sudah banyak dosa." Raffi menunduk, matanya berkaca. Ia tahu ibunya benar. Meski kebenaran sudah terungkap, tapi bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti desa itu. Banyak warga masih trauma, dan sebagian lain masih takut kalau roh Pak Rono belum benar-benar pergi. Menjelang siang, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Raffi hanya bisa menatap kosong sambil menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia tidak menangis keras, hanya diam, memandangi wajah perempuan yang telah membesarkannya dengan sabar.
Suara azan zuhur dari surau kecil di ujung jalan terdengar sayup, seolah menjadi tanda bahwa kepergian ibunya diterima dengan tenang. Warga berdatangan untuk melayat. Beberapa dari mereka tampak menunduk malu. Ada yang menitikan air mata karena merasa bersalah. "Maafkan kami, Vi," kata Pak Karno, tetangga sebelah rumah. "Kami semua udah hilaf. Kami tuduh kamu tanpa bukti. Kalau aja kami dengerin kamu waktu itu." "Sudah, Pak. Saya juga nggak dendam. Yang penting sekarang kita semua belajar dari kejadian ini." Pemakaman ibunya berlangsung sederhana. Raffi sendiri yang turun ke liang lahat untuk menurunkan jasad sang ibu. Setelah tanah ditimbun dan doa tahlil dibacakan, Raffi berdiri lama di depan makam itu. Ia berbisik pelan, "Bu, doakan Raffi ya. Semoga desa ini gak lagi dikuasai orang serakah." Hari-hari berikutnya, warga mulai membersihkan desa. Beberapa pemuda menebangi semak di sekitar rumah Pak Rono, tempat dulu ditemukan sisa ritual pesugihan. Di dalam rumah itu, mereka menemukan benda-benda aneh. Patung babi kecil dari tanah liat, kendi berisi darah kering, dan kain hitam yang sudah lusuh. Semuanya dibakar di lapangan desa dengan bacaan doa, dipimpin Pak Kiai Sabar, tokoh agama yang dihormati. Raffi ikut berdiri di antara warga, tapi dia tidak banyak bicara. Tatapannya kosong, pikirannya melayang. Ada rasa lega karena kebenaran sudah terungkap, tapi juga ada kesedihan mendalam karena kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Setelah acara pembakaran selesai, Pak Kiai menghampirinya. "Raffi, saya dengar-dengar kamu mau pergi," tanya sang Kiai dengan lembut. Raffi mengangguk pelan. "Iya Kiai, saya mau balik ke pesantren. Saya rasa saya butuh waktu buat tenang." "Kalau itu yang terbaik, pergilah. Tapi ingat, jangan lupakan doa untuk desa ini, biar bersih benar dari sisa kejahatan." Raffi menunduk hormat. "Insya Allah Kiai." Malam terakhir sebelum kepergiannya, Raffi duduk di serambi rumah. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan. Ia menatap ke arah kebun tempat dulu ia melihat babi ngepet pertama kali muncul. Suasana malam itu terasa aneh. Sepi, tapi juga seperti ada yang mengawasinya. Raffi berdiri dan membawa senter kecil. Ia berjalan pelan ke arah kebun, melewati jalan setapak yang gelap. Begitu sampai di pinggir kebun, senter di tangannya tiba-tiba mati. Angin berhembus kencang, membuat daun pisang berdesir keras. Tiba-tiba, dari balik semat, ia melihat bayangan hitam berwujud seperti babi kecil. Matanya menyala merah, tapi tidak semenakutkan dulu. Benda itu hanya diam menatap Raffi. "Jadi, kamu sisa dari yang dulu ya?" gumam Raffi pelan. Ia tidak panik, hanya membaca doa dan ayat kursi dengan suara pelan tapi tegas. Bayangan itu perlahan kabur, lalu menghilang bersama hembusan angin. Tidak ada suara, tidak ada aroma aneh. Hanya sunyi. Raffi menarik nafas panjang. "Semoga itu pertanda semuanya benar-benar selesai," katanya pelan. Keesokan harinya, warga berkumpul di depan rumahnya untuk melepas kepergian Raffi. Beberapa membawa makanan, ada pula yang menyiapkan bekal untuk perjalanan. "Raffi, jaga diri baik-baik ya," kata Bu Warti sambil menahan tangis. "Kamu orang baik. Kami semua nyesel udah salah sangka." "Iya Bu, yang penting sekarang jangan ada lagi yang cari kekayaan dengan cara haram. Hidup sederhana tapi tenang itu jauh lebih baik."
Ia berjalan meninggalkan desa dengan tas kecil di punggungnya. Langkahnya pelan tapi mantap. Warga menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Sedih, bersalah, tapi juga lega karena semua telah berakhir. Setelah Raffi pergi, desa Wonokaryo perlahan kembali hidup. Ladang kembali digarap, anak-anak mulai bermain di halaman, dan warga tak lagi takut keluar malam. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka rutin mengadakan doa bersama di surau desa untuk mendoakan arwah korban dan membersihkan desa dari sisa-sisa ilmu hitam. Namun, di kalangan warga, masih ada cerita yang beredar. Sesekali, pada malam sunyi, terdengar suara langkah hewan dari arah kebun, tapi tidak pernah ada yang berani memastikan. Mereka percaya itu hanya bayangan masa lalu yang belum benar-benar sirna. Sementara itu, di pesantren tempat Raffi dulu menimba ilmu, ia kembali menjalani hidup sederhana. Ia membantu mengajar anak-anak mengaji dan memperdalam ilmunya. Sesekali ia teringat desanya dan ibunya, tapi ia tahu pengorbanan itu tidak sia-sia. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi dari situ juga ia belajar bahwa kebenaran, sekeras apapun disembunyikan, pada akhirnya akan muncul juga. Dan meski kadang orang baik harus menanggung derita, tapi dari ketulusan itu, sebuah desa bisa diselamatkan dari kegelapan. Raffi menatap langit sore itu di pesantren itu, lalu tersenyum kecil. Semoga desa Wonokaryo benar-benar bersih sekarang. Ucapnya pelan sebelum azan maghrib kembali bergema. Beberapa bulan berlalu, desa Wonokaryo perlahan kembali tenang. Ladang-ladang yang sempat ditinggalkan kini kembali digarap. Anak-anak mulai bermain lagi di jalan desa, dan warga mulai menata hidup mereka seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rasa waspada dan takut yang dulu begitu kuat, kini berubah menjadi kesadaran. Mereka belajar dari kejadian kelam itu. Tak ada lagi yang berani bicara sembarangan, apalagi menuduh tanpa bukti. Setiap kali ada masalah, warga memilih berkumpul di surau untuk bermusyawarah, bukan untuk menyebar gosip. Pak Kiai Sabar sering mengingatkan dalam setiap pengajian, fitnah itu lebih kejam dari setan, dan keserakahan bisa membuat manusia kehilangan akar sehat. Rumah Pak Rono dibiarkan kosong. Cat dindingnya mulai mengelupas, kaca jendelanya pecah, dan pintunya tertutup rapat. Warga tidak berani mendekat, apalagi setelah beberapa orang mengaku melihat cahaya merah menyala di dalam rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar juga suara hewan meringkik atau langkah kaki berlari di sekitar rumah itu, tapi setiap diperiksa, tidak ada apapun di sana. Beberapa orang sempat ingin membongkar rumah itu agar dijadikan tanah kosong, tapi entah kenapa, setiap kali mencoba, alat mereka rusak atau pekerjanya tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya rumah itu dibiarkan begitu saja, menjadi peringatan bagi siapapun yang lewat agar tidak lagi bermain-main dengan pesugihan. Nama Raffi kini dikenal luas, bukan hanya di Wonokaryo, tapi juga di desa-desa sekitar. Banyak kiai yang menceritakan kisahnya dalam pengajian sebagai contoh tentang kesabaran dan kebenaran. Mereka bilang, Raffi adalah bukti bahwa orang baik sekalipun bisa difitnah, tapi selama tetap berpegang pada iman, kebenaran pasti akan menang. Beberapa warga bahkan sering berziarah ke makam ibunya Raffi di pemakaman desa. Mereka berdoa dan meminta maaf atas dosa masa lalu sambil menabur bunga sebagai tanda penyesalan. Wonokaryo berubah. Surau yang dulu sepi kini selalu penuh setiap malam Jumat.
Warga membaca tahlil, yasinan, dan berdoa bersama agar desa mereka tetap dijauhkan dari godaan setan dan pesugihan. Anak-anak muda diajarkan untuk mencari rezeki dengan kerja keras, bukan dengan jalan pintas. Namun, di tengah ketenangan itu, masih ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya, di kebun salak tempat Raffi dulu bekerja, kadang terdengar suara lantunan ayat suci di malam-malam tertentu. Suaranya lembut, seperti orang sedang membaca Al-Quran pelan-pelan. Tidak ada yang tahu siapa yang melantunkannya, tapi warga percaya itu suara Raffi, atau mungkin malaikat yang menjaga desa itu agar tidak terjerumus lagi ke jalan gelap. Beberapa orang tua sering berkata kepada anak-anak mereka, "Kalau lewat kebun itu malam-malam, jangan takut kalau dengar suara ngaji. Itu bukan hantu, itu penjaga desa yang tidak mau tempat ini kembali ke kegelapan." Waktu terus berjalan. Raffi tak pernah kembali ke Wonokaryo, tapi namanya tetap hidup di hati warga. Di setiap malam Jumat Kliwon, ketika cahaya merah tampak dari rumah kosong Pak Rono dan suara lantunan ayat terdengar dari kebun salak, warga tahu mereka sedang diingatkan bahwa kebaikan dan keimanan adalah benteng terkuat melawan keserakahan dan fitnah. Dan dengan keyakinan itu, Wonokaryo tetap berdiri damai, dijaga oleh doa dan kenangan seorang pemuda yang pernah menanggung derita demi menyelamatkan desanya dari kegelapan.